Sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pendapat, jangan baper. Kalau baper, jangan sabar. Selalu ada orang-orang menyebalkan di sekeliling kekuasaan, atau lebih tepatnya penguasa, para penjilat misalnya. Apalagi jika sang penguasa juga orang yang menyebalkan, karena sering tumbuh oleh tutup klop. Jarang pemimpin yang baik memelihara penjilat, jasmen, ABS, karena itu sangat membahayakan dirinya. Tapi pemimpin yang kayak gitu ya memang juga jarang. Di sekitar Jokowi misalnya, KSP, kantor staf presiden, yang semula didesain untuk think tank presiden, pada akhirnya tak berjalan sesuai rencana. Lembaga yang diinisiasi oleh Adrinep Caniago itu kemudian lebih sibuk sebagai benteng politik presiden, yang semakin tahun semakin tidak punya fungsi selain justru seolah menjadi jubir kekuasaan. Mokhtar Ngabalin sebagai contoh, staf khusus di KSP itu bisa dengan enteng berkata, kalau tim TKN Prabowo menjadi komisaris BUMN, di mana masalahnya? Tidak ada masalahnya bang, untukmu. Lagian kamu tuh mestinya menjelaskan, bukannya malah balik bertanya. Demikian pula para anggota kabinet seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo, Hartarto, Zulkifli Hasan, atau sebut siapa lagi yang gaya bicaranya lebih Jokowi daripada Jokowi itu sendiri. Sudah Jokowi kalau ngomong kayak gitu, ini ada yang lebih kayak gitu lagi. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pendapat, jangan baper. Kalau baper, jangan sabar. Kebayang wajah Harmoko di zaman Soeharto. Apakah itu Asian value, Indonesian value, Jawa value, apalah value? Beberapa pengkritik Jokowi sering dengan gampang mengasumsikan Jokowi sebagai representasi kepemimpinan Jawa, bahwa Jokowi sebagai orang dari dan keturunan Jawa, iya secara biologis, tetapi Jokowi mewakili karakter kepemimpinan Jawa tentu saja terlalu menggampangkan dan sembrono. Pandangan stereotip itu ya lebih merupakan pandangan postkolonial, warisan dari kaum penjajah untuk kepentingan kekuasaan. Karena adab manusia itu universal, selalu dibimbing oleh nilai-nilai kemuliaan kitarannya dimanapun. Bahwa di dalam masyarakat yang memiliki konsep kemuliaan selalu ada orang-orang yang culiko, triki, jahat, nabok nyilih tangan, pengkhianat, pembokong, oportunis. Hal itu bisa terjadi dimanapun, di masyarakat Batak, Timor, Papua, Dayak, Sunda, Betawi, Madura, Minang, Jawa, Eropa, Arab, Afrika. Tentu ada orang yang mulia dan sekaligus orang yang sebaliknya, karena sudah pada fitrahnya. Kita tidak bisa memberikan penilaian pada karakter atau watak orang yang seragam hanya karena etnis atau karena agama. Orang dikatakan baik karena pembandingnya dinilai tidak lebih baik. Orang disebut buruk karena pembandingnya dinilai lebih buruk. Dari apa? Dari kelakuannya, dari pikirannya, dari omongannya. Idiom yang menyebut mondolan pada ikat kepala, blangkon, keris yang disembunyikan di punggung sebagai simbol ketidak terus terangan, bahkan disebut kemunafikan,
adalah penafsiran yang sangat serampangan tanpa mau memahami filsafat kebudayaan, nilai-nilai antropologis masing-masing kelompok etnis. Selalu ada orang-orang menyebalkan di sekeliling kekuasaan, atau lebih tepatnya penguasa. Kalau penjilat misalnya, apalagi jika sang penguasa juga orang yang menyebalkan karena sering tumbuh tertutup. Sementara jika tinjauannya lebih berfokus pada sejarah kekuasaan, secara sosiologis sering dilupakan konteks perilaku dan nilai moral pada saat itu. Meskipun kekuasaan yang bersifat elitis tetap saja dicoba pertahankan hingga kini dengan munculnya oligarki. Tetapi ilmu pengetahuan dan terutama teknologi selalu mencarikan jalan agar manusia itu sama nilainya, dilihat semata dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai karena karakter manusia tidak dinilai dari sejarah asal dan keturunannya, karena ya apa yang dilakukannya, kelakuan atau tindakannya sebagai individu yang independen itulah ukurannya. Ukurannya tentu saja berdasarkan kesepakatan bersama, social religion, peraturan, perundang-undangan, hukum, konstitusi yang berlaku. Penyamarataan atau penyeragaman adalah bentuk penindasan kaum kolonial yang masih dilestarikan dalam pandangan masyarakat kita masa kini. Misal, orang Jawa halus, Batak kasar, Betawi terus terang, Madura berani, Dayak nganu, Minang demokratis, Kupang gitu, Papua gini. Betapa kejam dan tidak kreatifnya yang mencipta manusia apabila benar demikian. Siapa yang mencipta manusia dan siapa yang memprosesnya secara sosial dari bayi hingga kematiannya? Seolah manusia itu hidup di sebuah ruang hampa bernama teori sosial dan politik yang diformulasikan kemudian. Selalu ada orang-orang menyebalkan di sekeliling kekuasaan, atau lebih tepatnya penguasa. Kalau penjilat misalnya, apalagi jika sang penguasa juga orang yang menyebalkan karena sering tumbuh tertutup. Seolah manusia hidup itu sesuatu yang beku. Lagian lantas apa gunanya ilmu pengetahuan, bahkan agama? Apa gunanya pendidikan? Padahal senyampang itu, penjilat man selalu menggeliat dan berkelindan di antara kepentingan yang timbul tenggelam. Walaupun bisa jadi penilaian stereotip di atas mengafirmasi bahwa memang IQ nasional kita makin menurun. 10 tahun lalu berada di 89, kini 10 tahun dalam pemerintahan Jokowi turun menjadi 78. Dan keputusannya adalah tapera, meski ditunda, sekaligus bagi-bagi IUP untuk ormas keagamaan. UKT dibatalkan untuk tahun ini, untuk tahun depan tetap, dan Prabowo yang bakal kena efeknya. Kita lihat nantinya jadinya pertarungan antara yang ngomong berkelanjutan dan yang akan melanjutkan. Para penjilat misalnya, apalagi jika sang penguasa juga